Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelas 6A. Saya di sini akan mempresentasikan utang negara dari mata kuliah Administrasi Keuangan Negara. Yang pertama itu ada pengertian utang negara. Utang atau dalam konteks ini, utang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian dan atau berdasarkan sebab yang lain yang sah. Utang seringkali menjadi permasalahan yang pelik dalam lingkup nasional karena telah tertanam dalam benak mayoritas masyarakat sebuah doktrin general yang memberikan sinyal yang buruk terhadap utang, khususnya utang negara. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pengelolaan utang negara. Tujuan pengelolaan utang negara terbagi menjadi dua, yaitu ada tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara. Yang kedua, mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara SBN yang di dalamnya dan aktif dan likuid. Tujuan jangka pendek yaitu memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang yang secara tepat waktu dan efisien. Baik, saya akan melanjutkan yaitu fungsi utang negara. Fungsi dari adanya utang negara ini diantaranya yaitu adalah menutupi defisit anggaran, menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda. Yang ketiga yaitu ada solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang tentu dimaksud untuk mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN di tahun-tahun berikutnya. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis utang negara. Jenis utang negara terbagi menjadi dua, yaitu ada utang negara domestik dan utang negara internasional. Pengertian dari utang negara domestik yaitu demi mendanai pembangunan domestik, maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi agar bisa dibeli oleh investor domestik. Terdapat beberapa jenis investor yang mampu membeli obligasi dari pemerintah seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, dan dana pensiun. Yang kedua yaitu utang negara internasional. Utang internasional adalah bagian utang dari suatu negara yang dimana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang didapat beserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang yang dipinjam tersebut. Yang selanjutnya itu ada kebijakan pemerintah dalam mengatasi utang negara. Ada dua sektor yang diperhatikan untuk mengatasi utang negara, yaitu kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi makro dan sektor ekonomi mikro. Sektor ekonomi makro menganalisis masalah tentang keseluruhan kegiatan perekonomian, sedangkan sektor ekonomi mikro menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Yang selanjutnya yaitu terdapat dua permasalahan ekonomi makro dan permasalahan ekonomi mikro. Yang pertama, masalah kemiskinan dan pemerataan. Yang kedua, krisis nilai tukar. Yang ketiga, masalah utang negara. Yang keempat, masalah inflasi. Yang kelima yaitu ada kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Yang terakhir yaitu ada masalah perbankan dan kredit macet. Sedangkan permasalahan ekonomi mikro terdapat tiga masalah. Yang pertama, masalah harga beras. Yang kedua, meningkatnya permintaan beras. Yang ketiga, kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak. Yang selanjutnya yaitu ada pro dan kontra utang negara. Beberapa pendukung utang negara percaya bahwa utang negara sangat diperlukan untuk bisa menjalankan operasional pemerintah ekonomi negara. Tapi tetap saja beberapa kelebihan dan kekurangan utang pemerintah, yaitu
Yang pertama yaitu utang negara mampu mendorong perkembangan ekonomi. Beberapa negara banyak yang menutup defisit ekonominya dengan cara meminjam uang. Pemerintah bisa memanfaatkan utang untuk bisa mendanai berbagai proyek pembangunan di dalam negaranya. Yang kedua, pihak pemerintah bisa menggunakan utang sebagai suatu saluran instrumen kebijakan ekonomi. Dengan adanya kebijakan ekonomi, maka pemerintah akan berupaya untuk bisa mencegah efek negatif dari adanya fluktuasi siklus bisnis. Yang ketiga, penerbitan surat utang mampu merangsang pasar obligasi dan korporasi yang tengah berkembang. Biasanya, surat utang pemerintah bisa menjadi suatu benchmark sendiri bagi surat utang koperasi. Akibatnya, perkembangan surat utang negara akan memungkinkan pasar obligasi korporasi untuk turut berkembang. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa mengkritik menilai bahwa utang negara mempunyai banyak kelebihan. Yang pertama yaitu ada utang negara bisa melahirkan efek crowding out. Jika pihak pemerintah meminjam dana yang terlalu besar di pasar domestik, maka hal tersebut akan mengurangi dana yang bisa dipinjam oleh sektor swasta. Penerbitan utang yang besar diartikan sebagai besarnya pasokan. Hal tersebut memungkinkan terjadinya akses pasokan sehingga pasar tidak mampu menyerap surat utang pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, maka kemungkinan pihak pemerintah akan menawarkan suku bunga yang tinggi untuk memancing para investor dan menarik permintaan mereka. Yang kedua yaitu berimbas pada devaluasi mata uang. Bila suatu negara mengalami kondisi gagal bayar utang, maka kecenderungan alaminya adalah menurunkan beban utang. Hal tersebut seringkali dilakukan dengan cara mendevaluasi mata uang negaranya. Yang ketiga, utang negara. Utang negara sangat rentan sekali terhadap pelarian modal. Tingginya kepemilikan asing pada surat utang pemerintah membuat suatu keadaan perekonomian yang terjadi berdasarkan aksi spekulan. Mereka mampu menarik dana investasinya kapan saja untuk bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek ataupun mengamankan dananya. Arus modal keluar asing ini bisa melahirkan tekanan atas nilai tukar. Adanya tekanan atas nilai tukar yang semakin besar tersebut akan melahirkan defisit perdagangan nasional. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.